Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Detik demi detik kita lalui, setiap hembus nafas pun kita nikmati. Dan tentunya dalam setiap hembusan nafas itu harus ada rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk membawa bekal nanti kelak di alam akhirat kita. Banyak-banyak menebar kebaikan, bagaimana kita memperbaiki diri semasa hidup itu juga yang akan menentukan bagaimana akhirnya kita ke depan. Tadi kita sudah sempat membahas pemirsa mengenai adab dan juga keilmuan. Mana yang lebih dulu, adab atau ilmu? Apakah ilmu bisa menjadikan kita manusia yang lebih beradab? Atau justru kalau kita punya adab bukan berarti kita juga harus memiliki ilmu. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam bersama dengan guru-guru kita karena bahasannya tadi sudah cukup banyak dari surah Abasa ayat 1 sampai ayat 16, 17 sampai 23 tadi udah kita bahas. Sekarang kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau curhat lagi. Bu, yang mau curhat siapa? Silakan angkat tangannya. Waduh banyak, silakan ibu. Nih, nama siapa ibu? Curhatannya apa? Mau curhat apa mau nanya nih? Mau curhat, ya Allah. Silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim, nama saya Ibu Kustiatun. Ibu Saya Kustiatun. dari Majelis Taklim Masjid Agung Al-Ikhlas. Ya. Saya mau curhat. Ya Bu. Saya mau curhat Ustadz. Ya. Saya kan punya anak 3. Jadi anak saya itu emang sama saya baik semua ada gitu. Lah yang satu itu kan belum punya ini ngomongan. Yeah. Lah yang kakaknya itu suka ngomong kata gini kata gitu. Nah, terus saya bilang ya nanti namanya belum dikasih dari Allah kata dia ya sabar aja gitu. Terus bagaimana saya menyikapin kakak-kakaknya yang suka bilang begitu dan sama itu tetangga-tetangga. Oh gitu ya. Jadi dari 3 anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dari 3 anak, dari anak-anak ibu ada 1 yang belum punya keturunan, belum punya anak. Nah yang lain kakak-kakaknya suka yang ngomongin gitu ya. Mungkin ngomonginnya deketin mic-nya, kenapa Bu? Tetangga juga pada begitulah. Oh tetangga pada nanyain, emang orang kan suka gitu ya Bu ya? Bu, Saya menikah. Bu, belum nikah ditanya kapan? Udah nikah ditanya kapan? Udah punya anak ditanya anaknya kapan? Kapan nambah? Kapan sekolah? Kapan nambah? Silakan Ustadz, mungkin curhatan Ibu bisa dibahas sama Ustadz Zaki Mirza, silakan. Baik, ya emang begitu siklus hidup ya, seperti yang Ustadz David bilang. Yang jomblo datang ke pernikahan ditanya sama emak-emak, nenek-nenek. Lo kapan neng, kawin neng, gitu kan. Nah giran pas datang takziah nganterin jenazah ke makam, si yang gadis tadi ketemu lagi sama si nenek tadi. Gantian nanyanya, nenek kapan nyusul nek, gitu kan. Ya semua kan ada siklusnya ya. Saya yakin kedepankan positive thinking, husnuzon. Kalau kita berpikir itu jadi penyemangat dan doa, kenapa enggak gitu Bu. Kita ini kan dalam hidup ada namanya stimulasi, rangsangan dari luar, sikap orang kepada kita. Tinggal bagaimana respon kita.
kenapa kita terlalu banyak ngurusin orang lain? Karena apa-apa kita pikirin apa kata orang. Akhirnya jadi pusing sendiri, betul nggak? Hidup kalau pusing sendiri nyaman apa enggak? Enggak. Nah, sebagai orang tua, sikap kepada kakak beradik yang saling nanya, ini kapan nih punya momongan apa segala macam. Satu, doain. Banyak doain. Karena begini, kita dalam hidup ini nggak boleh terlalu pede sama doa sendiri. Kita perlu banyak doa dari orang lain. Jadi kalau ada orang yang nanya ke anak ibu yang belum punya anak, jawabannya cuma paling enak atuh, doain. Yang penting sehat, yang penting berkah, panjang umur. Ibu juga jangan nambahin beban ya. Ntar emponya nanya, Neng kapan lu, gue mau punya ponakan baru, nih makin jadi, iya lu kapan punya cucu nih gue, nah makin jadi. Justru harus tenangin, jadi penengah di antara kakak beradik tersebut ya gitu ibu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, Bu, udah kejawab curhatannya ya. Jadi tenangin, jangan nambahin ya. Apalagi ngomporin ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Ya, mana nih? Ya, silakan. Mana tolong dibantu? Ya, ini, ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Noncin dari Majlis Talim Al Hikmah Pondok Cabe Ilir. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana cara Allah menyayangi hambanya dan apakah dengan diberi banyak materi atau dengan cobaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana cara Allah menunjukkan rasa sayangnya kepada hambanya? Iya. Dengan lebih banyak materi atau banyak cobaan. Atau cobaan. Ya. Nah, kira-kira mana tuh tanda sayangnya Allah? Yang dikasih banyak materi apa banyak cobaan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Noncin. Ya, Ya. Nonzin. Iya. Ibu Noncin. Iya. Baik Ibu, ada sayang Allah yang berupa rahmat, ada sayang Allah yang berupa laknat. Apa sayang Allah yang berupa rahmat? Diberikan kesehatan, dipakai buat ibadah. Diberikan harta, dia pakai buat sedekah. Diberikan kedudukan, dipakai buat banyak memberikan manfaat untuk orang. Itu sayang Allah yang berupa rahmat. Maka bersyukurlah bagi bapak dan ibu sekalian yang diberikan oleh Allah rasa sayang kepada hambanya berupa kenikmatan, harta, kesehatan, semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, ada yang berupa nikmat yang berupa laknat. Apa nikmat yang berupa laknat? Diberikan harta tapi pelitnya naudzubillah. Ada nggak orang yang pelit? Mana di sini orangnya? Banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta tapi pelitnya Masya Allah. Rumahnya gede, mobilnya mewah, sawahnya banyak di mana-mana. Tapi pelitnya Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk tuh. Diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat kesehatan tapi nggak pernah dipakai buat ibadah. Nggak pernah dipakai buat ngaji, nggak pernah dipakai buat sholat. Itu nikmat yang berupa laknat. Ada nikmat yang berupa rahmat, ada nikmat yang berupa laknat. Oleh karenanya ujian itu pasti ada dalam hidup. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita hambanya, sebetulnya nggak bakalan melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa
Jadi Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan kita. Di luar batas kemampuan hambanya. Setiap ujian yang Allah berikan pasti bakal ada jalan keluarnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian yang Allah berikan kepada kita semoga ada jalan keluarnya. Dan kita berdoa kenikmatan yang Allah berikan mudah-mudahan bukan nikmat yang berupa laknat tetapi nikmat yang berupa rahmat. Baik, alhamdulillah Bu. Ya, udah jelas ya Bu ya. Jadi kadangkala bentuknya itu bukan sebuah kenikmatan. Mungkin perasaan kita kayaknya nggak enak jalaninnya. Tapi itu caranya Allah supaya kita dekat dengan Allah. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Ustadz. Ustadz tadi kan di surah Abasa ya. Allah itu berfirman di ayat ke-17 disebut Qutilal insanu ma akfarah. Di situ tafsirnya atau terjemahannya itu celakalah manusia alangkah kufurnya dia. Kenapa Allah di situ mengatakan manusia itu celaka dan kufur? Apa yang coba diingatkan oleh Allah dan kenapa kok kata-kata tersebut itu begitu tajam sekali ya? Apa yang diperbuat manusia sampai Allah harus mengingatkan di ayat-ayat selanjutnya adalah awal mula kejadiannya manusia itu tercipta. Silakan Ustadz Fadl. Ya. Baik, kita ini kan Bu diciptakan sama Allah dari setetes air yang hina. Berarti kita sebagai hamba Allah ciptakan sumbernya dari tanah. Ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kaki yang bisa melangkah, Allah sedang menunjukkan bahwa itu tanda-tanda kebesaranku. Maka ada ayat lain yang berbunyi yang kita hafal semua guru ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi. Janji Allah itu kalau kita bersyukur. Nah, syukur ini kan diambil dari bahasa Arab asyukru. Asyukru. Ibu kalau ngasih sesuatu ke orang Arab bilangnya apa? Syukron. Coba lihat syukron dengan syukru satu akar kata enggak? Sama. Syukron, syukru. Masuk Indonesia jadi syukur. Jangan tambahin in ujungnya. Syukur. Kan gitu. Berarti orang yang bersyukru adalah orang yang mengucapkan syukron kepada Allah. Dia selalu berterima kasih. Namanya juga terima kasih. Habis nerima jangan lupa ngasih. Jadi orang yang kufur nikmat itu orang yang beliau bilang tadi. Orang yang pelit. Orang yang gak pernah mau jadi ahli manfaat, apa-apa dikekep sendiri. Orang semakin ngekep sendiri semakin sering sakit hati. Makanya orang yang kufur itu tidak akan pernah merasa cukup dan berterima kasih. Kufur itu kan artinya ingkar. Berarti dia mengingkari bahwa segala sesuatu titipan dari Allah. Kan semua titipan, betul gak Bu? Betul. Ibu nih kerudungan 350.000 misal. Seragam 3,5 juta. Kaos kaki 5.300. Iya. Lah ada yang dibawa mati apa kagak? Berarti kan semua titipan ya. Ibu pengen lihat nggak orang paling bersyukur siapa? Kalau kata guru kita mah, ulama-ulama kita, lihat tukang parkir bersyukur banget. Mobilnya bererot, motornya berjejer. Apa ada dia yang sombong? Ngapa? Nah, bukan punya dia. Iya, betul. Kita kufur nikmat, baru dititipin aja udah ngerasa milikin. Ujung-ujungnya modar nggak bawa apa-apa juga, kan begitu. Iya. Jadi sebaik-baiknya akhlak kita tetap selalu berterima kasih supaya tidak menjadi apa yang sudah Allah sampaikan kufur dalam salah satu ayat di surat Abasa tadi. Gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, harus pandai bersyukur. Baju baru. Mobil baru. Alhamdulillah. Suami baru. Bilangin lakinya ya. Suami baru alhamdulillah. Saya bilangin bapak loh. Lah kata ibu-ibu lah situ mancing. Masya Allah. Baik, banyak hal yang kita bahas. Mohon maaf kalau kita bergurau supaya tidak terlalu tegang ya. Intinya adalah
kita banyak-banyak untuk mensyukuri nikmat Allah. Kecil, tapi kalau kita syukuri insya Allah nanti akan memberikan keberkahan yang banyak. Yang sedikit bisa jadi banyak. Dan yang paling penting hati kita jadi lebih lapang, lebih enak. Jangan kemana-mana, kita habis ini akan ngaji bareng sama guru kita yang pendiam banget. Yang kalem banget. Kiai Munawir ngaji. Hanya di Cahaya Hati Indonesia.